dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dr. Arif Darmawan SMSC. Kemudian kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian konservasi hutan, Ibu Dr. Haja Baina Sari Dewi SUMP. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara seminar usul saya pada tanggal 7 Juni tahun 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dengan judul yang saya ambil yaitu analisis laju deforestasi hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Batu Tegi dengan menggunakan penginderaan jauh. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Deme Febriana dengan NPM 211415155. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Untuk yang akan saya bahas pada pagi hari ini ada tiga bab. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Pada latar belakang yang saya angkat yaitu terpacu pada salah satu bentuk pengelolaan dari KPH Batu Tegi. KPH Batu Tegi itu sendiri, di mana fokus pengelolaan Batu Tegi ini termasuk juga yang untuk pemberdayaan pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti madu hutan dan rotan. Kemudian hal ini dapat disorot karena di beberapa titik sekitar lokasi kawasan KPH Batu Tegi itu terdapat beberapa perkebunan masyarakat juga yang bisa dihimbau atau bisa juga menjadi ancaman untuk penambahan hutan dan akan berujung menjadi deforestasi. Kegiatan ini juga sebenarnya merupakan upaya dari KPH Batu Tegi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuannya di sini saya mengangkat dua tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui laju deforestasi pada KPH Batu Tegi, dan yang kedua untuk mengetahui perubahan tutupan lahan pada KPH Batu Tegi. Mengetahui laju deforestasi pada KPH Batu Tegi yang seperti sudah saya jelaskan pada latar belakang yang saya angkat tadi, karena di sekitar Batu Tegi itu ada batas kawasan hutan dengan perkebunan masyarakat yang dikhawatirkan akan menjadi berdampak perambahan dan juga deforestasi pada kawasan KPH Batu Tegi. Untuk kerangka pemikiran, di sini yang di atas itu, paling atas itu ada kawasan KPH Batu Tegi, kawasan hutan KPH Batu Tegi. Yang kolom kedua itu ada analisis penginderaan jauh. Kemudian yang paling kanan itu ada data yang dibutuhkan, dan selanjutnya itu ada klasifikasi tutupan lahan. Untuk data yang dibutuhkan itu berupa pengunduhan data tutupan lahan periode tahun 2020 sampai 2023. Kemudian ada ground check untuk lokasi lahan di mana titik perkebunan dan juga titik perambahan yang sudah terjadi sampai saat ini. Kemudian ada batas kawasan hutan dengan perkebunan masyarakat. Kemudian klasifikasi tutupan lahan yang akan diambil itu adalah kawasan hutan Batu Tegi. Kemudian ada pengolahan data, itu akan digunakan software seperti ArcGIS. Kemudian itu akan didapatkan nilai laju deforestasi hutan pada KPH Batu Tegi, di mana kegiatan ini diharapkan bisa menjadi himbauan untuk KPH Batu Tegi agar lebih meninjau kembali kegiatan perkebunan dan yang ada di sekitar Batu Tegi. Kemudian masuk pada bab terakhir, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang berlokasikan di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Batu Tegi, Provinsi Tanggamus ke Provinsi Lampung. Kemudian alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain yaitu ada GPS, software seperti Microsoft Office, ArcGIS, kamera, dan bahan yang digunakan yaitu peta batas, dan kemudian yang disebutkan di kerangka pemikiran tadi data periode tutupan lahan tahun 2020 sampai 2023. Pengumpulan data
Yang pertama itu ada belum cek lahan, kemudian ada data cakupan lahan periode 2020 sampai 2023, dan yang terakhir adalah luasan daerah yang terdeforestasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir, dan saya mengucapkan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ini